Halo teman-teman, bayangkan kalian sedang belanja online. Tinggal klik, bayar, dan tunggu barang datang ke rumah. Kedengarannya simpel kan? Tapi, pernah nggak kalian kepikiran, gimana caranya barang itu bisa sampai dari gudang penjual ke rumah kalian, tepat waktu, dan dalam kondisi baik? Nah, di balik itu semua ada dunia logistik. Dan inilah yang akan kita bahas dalam materi pembelajaran kali ini. Di video ini kita akan kupas tuntas tentang layanan bisnis logistik dan administrasi logistik. Kita mulai dari konsep dasar, jenis dokumen logistik, sampai bagaimana proses pergudangan, transportasi, distribusi, dan pengiriman bekerja. Jadi, tonton sampai akhir, karena di bagian penutup, saya akan kasih insight yang bikin kalian sadar betapa pentingnya logistik sebagai jantung bisnis modern. Oke, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu, yaitu logistik. Teman-teman, di kantor modern, layanan bisnis itu bukan cuma soal surat menyurat atau membuat laporan. Ada hal yang jauh lebih besar, yaitu logistik. Logistik ini ibarat jalur darah dalam tubuh kita. Kalau aliran darah lancar, tubuh sehat. Kalau aliran logistik macet, bisnis bisa kacau. Jadi, layanan bisnis logistik mencakup semua aktivitas yang memastikan barang, dokumen, dan informasi bisa bergerak dengan lancar, mulai dari pemasok ke perusahaan. Dari perusahaan ke konsumen. Mulai dari nyimpen barang, ngatur transportasi, sampai ngirim ke alamat tujuan. Nah, dalam proses logistik, ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu dokumen. Pernah gak kalian nerima paket dan diminta tanda tangan di resi? Itu salah satu contoh dokumen logistik. Tanpa dokumen, semua bisa berantakan. Jenis dokumennya macam-macam. Misalnya, surat jalan sebagai bukti barang dikirim, invoice sebagai tagihan pembayaran, delivery order sebagai instruksi pengiriman, bill of lading kalau lewat laut, dan airway bill kalau lewat udara. Jadi, dokumen ini bukan sekadar formalitas, tapi juga pengaman. Bayangkan kalau barang hilang tanpa dokumen, kita nggak akan bisa melacak siapa yang bertanggung jawab. Sekarang, bayangkan kalian kerja di gudang. Barang datang dan pergi tiap hari. Kalau cuma mengandalkan ingatan, pasti kacau. Disinilah peran administrasi pergudangan. Apa aja contohnya? Mulai dari pencatatan barang masuk dan keluar, kartu stok untuk tahu jumlah barang yang tersedia, sampai dokumen retur untuk barang yang rusak. Dengan sistem administrasi seperti ini, perusahaan bisa tahu barang mana yang sudah habis, mana yang perlu dipesan lagi, dan mana yang harus disimpan lebih lama. Hasilnya rapi, efisien, dan terkendali. Lanjut ke bagian yang pasti bikin penasaran. Transportasi, distribusi, dan delivery. Transportasi logistik itu bisa lewat darat pakai truk atau motor, lewat laut dengan kapal, atau lewat udara dengan pesawat. Setelah transportasi siap, masuk ke tahap distribusi. Distribusi ini ibarat jalan tol logistik barang, dari gudang disalurkan ke berbagai tujuan. Bisa ke toko, kantor cabang, atau langsung ke konsumen. Dan akhirnya, delivery, inilah momen yang paling ditunggu pelanggan. Paket sampai di tangan. Delivery yang tepat waktu bikin konsumen senang, tapi kalau telat, bisa bikin reputasi perusahaan turun. Oke, teman-teman, mari kita rangkum pembelajaran hari ini. Pertama, logistik itu adalah urat nadi bisnis modern. Tanpa logistik yang lancar, bisnis nggak bisa berjalan dengan efisien. Kedua, dokumen logistik sangat penting sebagai bukti dan pengendalian. Ketiga, administrasi pergudangan membuat barang lebih rapi dan mudah diawasi. Keempat, transportasi, distribusi, dan delivery adalah jembatan antara perusahaan dan konsumen yang memastikan barang sampai dengan tepat waktu. Sekarang, coba bayangkan, kalau salah satu bagian ini nggak berjalan dengan baik, misalnya dokumen hilang, barang di gudang nggak tercatat, atau delivery telat, apa yang akan terjadi? Betul, bisnis bisa rugi besar. Jadi mulai sekarang, lihatlah logistik bukan sekadar antar barang, tapi sebagai fondasi layanan bisnis perkantoran
yang membuat perusahaan tetap hidup dan berjalan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau menurut kalian materi ini bermanfaat, jangan lupa kasih like. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Misalnya pengalaman paling unik, waktu nunggu paket, atau cerita kerja di bagian logistik. Dan tentu saja, subscribe biar kalian gak ketinggalan materi pembelajaran menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap semangat belajar.